Istrinya ku tak harus. Bisa nggak? Masa sih? Makan. Masa bemosan? Terbang. Bisa nggak? Hah?不重视有没有？那你讲啥了？有啊。Hindi naman natin pa. May kacay, sapat. Chanto. Iku. 我只身唱的一首老情歌。감사합니다. Ôi trời, thịt bò ăn. À, cái thịt bò ăn.
Dereng. Kamjani toto mulin sinyi
Salah bro. Em bị giáng phá thì là bằng cái tiếng chim một gì biết mèo giang nhà dẻo đó. Kekasih bayangan. Ikan. Teman-teman ikan. Oh, tinju cầm giờ. Có gì cái lớp cười đạt lại. Ok. Aku tahu engkau sebenarnya tahu mana mungkin, mana mungkin. Kakak. Ô nhi phán chim cô lúc đi ăn chủ một con nó lúc đi hiểu lúc đi như hiểu bây lúc đi ăn chủ một con hiểu anh cũng chỉ có cái miệng là bằng thấy không lúc đi bằng cũng biết chủ một con cái miệng nào
Tomai bro, tomai mau sangat, apa? Enggak, oh yang kimai, ini baik, ya. Nah, tapi, bisa, keju mah, gimana? Ada nggak? Bebek bosan sih. Ada nggak? Bisa nggak, Be? Ada nggak? Đây. Jangan mikirin kalau maju. Đây. Ada nggak? Đây, sabar. Ya, makanya. Yung gagay kamsin, yung hijab, katin. Suy dân yung gagay yên ôn, mẹ con anh mới nhắc cài ôn. Ngài giang này mới cả tôi, giang này trốn đeo cuốn nhìn. Chứ đâu làm? Ôi vang chim cô, vì ngài yêu cô. Ngài mới vang cô, ngài ra một con nghi số. Ngài trôi theo cô, hiện thì ra cho chim nghìn. Ngài một hiện nhát tay chim, ngài một phá xin, và một hiện chắc nghìn. Đó, hiểu sao nào? Gimana hiểu sao mà? Cái này phải vào mình vậy. Hiểu sao mà bị? Hiểu sao nào? Có quỷ đâu mà, có quỷ à? Ok, lần. Lanjut.
đi theo mọi người vì sao mà vì nghe mình ngerti tak mau chơi lo puyo lại baru lagi bisa nggak nah intinya bang bisa nggak bisa nggak bang ah oke bisa lanjut ngutang ngejong ya sudah kau bang à nhìn trên một linh si bạn chân đi ra đi si nhớ thiên nó vẫn chân cao chút truy điển chỉ ha ngưng rồi dễ cho cái lấy chú kiểu lục vị ra ok rồi ngay chỗ cho công nghe chú kiểu lục vị à phải mang vừa mấy rất là một thiên chọn vâng chú kiểu lục vị ra ok mà yêu mà sao à chú là yêu là đây chính là yêu là à chính là yêu kan sabar à gì kan trồng theo phương tiến thẳng như vậy à la à chỉ có lo chịu nhìn thấy thế mấy mang sabar apa sih bisa nggak ini kayak bisa nggak terai bisa nggak bisa nggak bisa bacaan ada nggak trời ơi giờ chưa mấy cái này bisa không chưa có phải một sang gì vậy thì sao bây giờ nhưng mà muốn đi cùng người ta dương xong rồi ok cả chưa lanjut chỉ có được coi nhà các kim chưa được kan ok xây xong truy tiên chỉ phải cho cả như quy mô lên xe dương kan ok sabar boy kita coba nhà gì mẹ hỏi tôi ok
几百没讲不讲，别看，别讲讲，别在那，没讲，也没帮了，没讲，对对对，OK，aduh，学生，来，你看这新鬼讲有，可唔冇生气，kenapa sih？你冇生係嘛？你冇生啊？個，有冇啦？冇生啊？哦，你是爸爸有過節啦不？學生呀，一條路嚟嘅嚟，醫生啊，你冇生？落桂木林時，世上派嘢最點子，隔離拜腳完全快樂事，唔怕你樣別那，阿三你樣歡喜，等個天為送破人你為地，得啦kan？nhà ly công nhân sẽ sống đi siêu ly sang đô cha nhìn văn chân một linh si ngọn đô nhà mi văn chân dòng tô nhi nhà kim chiếu nông sẽ giàu ali phê asa nhi nhông cho tuổi ngay ban chân ngay mô mùn thi dư dịp nhịp nhí đô nhi bởi tí ngày sống xin thiên đi bố dinh nhà bởi khuyên nhí nhít heo tin đô có nên nhí giang tí đây cái tiểu sĩ gì bạn hả nhìn với thiên một chút ya còn có nhí nhưng mà asanya phải xin xuất cho hà hi ghé chim quyển còn đâu một linh sinh thì siêu ly còn đâu ăn to ban chân cam si pia nếu mà phải mình enggak sih. Phải mình cái gì pun ngày như xong mà, ở thằng mà, cái dân mừng ác rồi điều bên nhìn cắn, bên thằng rồi. Bên như thằng ngay cắn còn cái thằng cái rồi gì, ok. Cái mừng ngày luôn ngày mày sang sẻ cắn, cái cắn cái nào? Baik, selamat malam Pak Pui, mohon maaf nih ya, saya selalu respon. Maaf Pak Pui, saya ingin bertanya juga nih terkait dengan kasus Pak Apuy. Pasti kan ada sebabnya dengan pihak yang melaporkan Pak Apuy dengan laporan palsu tersebut. Nah, permasalahan awalnya itu seperti apa sih Pak Apuy? Laporan permasalahannya gitu sampai dia membuat laporan palsu itu. Pasti kan ada sebabnya nih. Ya, Tanggi. Ya kan? Nah, apa gitu? Apa faktor iri, faktor tidak senang dalam artian bisnis, ya, atau masalah pribadi, ya kan pasti ada sebabnya Pak Apuy. Nggak mungkin kan seseorang juga. Tanggi, nanti saya jelasin ke Bapak aja, ya, dengan semua bukti-buktinya nanti Bapak juga nanti kita bikin grup biar ngomong sama istri saya sekalian. Jadi semua bukti-buktinya yang intinya saya nggak pernah cari masalah, mereka nggak tahu irinya kenapa. Siap Pak Apuy, siap. Nanti diinfokan kembali ya informasinya. Oke. Juga lah kerja. Ya. Kita nggak Pak. Ya. Pak, kasih sekali lagi. Pak Imam. Malam. Ya, hadir aja Pak. Ya. Jalan dengan Pak Iman ya. Ngai malam Pak Iman. Ya, kalau hadir makasih Pak. Ini malam ini bagus saya secara live stream aja Pak. Bapak bisa melihat permasalahannya seperti apa. Saya sebenarnya nggak terlalu kenal sama orang ini Pak, yang si pincang ini.
yang tinggal di Kulor, yang namanya Lopaito ini. Ya, nggak terlalu dekat dan tidak pernah terlalu kenal. Ya, karena hanya tahu dia dulu waktu dia lab, taunya suka ya maki-maki, meludahin orang, malah kata kotor, dan suatu saat terjadi masalah dengan orang yang mungkin dianggap supernatural, menjadi para suhu yang mungkin lagi trennya dia, ya kan, diambillah suatu kesempatan. Ya, akhirnya karena netizen melihat dia cacat, masalah tantang menantang gara-gara viewer, naiklah 3.000 viewer kalau nggak salah, ya kan, itu yang kami tahu. Tapi untuk terlalu dekat tidak. Ya udah, suatu saat karena posisi saya dulu kan pernah saya ceritain, saya pernah dijolimi masa keluarga saya waktu di penjara, Pak. Ya, akhirnya saya bebas karena saya bukan seorang kriminal. Dijadikan masalah tentang kasus IP, masuk 6 bulan, keluar 4 bulan, Pak. Habis itu karena saya juga nggak mau hidup saya telantar, Pak. Mau nggak mau karena kita lagi pas baru bebas dari penjara, saya mengalami ya krisis ekonomi. Karena saya pikir dia, posisi si Pincang ini sudah lagi naik daun, Pak. Ya, dan kerja bakti sosial dari dukungan donatur dari para netizen. Mau nggak mau karena takutnya anak saya masih kecil, saya coba berupaya meminjam beras ya untuk bertahan hidup waktu itu, Pak. Yang dikasihnya cuma 5 kilo, sekitar 150 ribuan lah. Itu beras tembakonya, Pak. Dengan ya kan, tapi hati saya berjanji, jika suatu saat kalau saya memang sukses kembali, saya akan memberkati kembali. Itu ya prinsip saya, Pak. Ya kan? Waktu terus berjalan, habis beras itu saya ngambil dari bakti sosial. Ya kan, suatu saat kehidupan saya berubah total, Pak. Namanya rezeki tidak ada yang tahu, meskipun itu uang yang saya dapat itu bukan dari hasil saya tipu. Ya, hasil rezeki saya, meskipun saya bertarung, ya mungkin di suatu namanya hiburan, mungkin dianggap tuh judi lah, ya kan? Karena rencana Tuhan kita tidak ada yang tahu, kita nggak bisa munafik. Berubahlah total kehidupan saya. Tapi saat itu hidup saya udah mulai berubah. Saya baru ya mau mikir hari apa, kapan nanti suatu saat saya akan datang kepadanya, memberikan sedikit sumbangan dan tanda ucapan terima kasih. Itu pun sudah di otak saya, tapi hari ininya sudah hampir dekat. Cuma saya nggak mau kasih tahu dia karena saya masih berpikir saya mau kasih dia surprise, Pak. Itu ceritanya awalnya. Dan pas kebetulan ada satu sahabat saya kenal di Facebook namanya si Ferry. Waktu itu saya tinggal di Kaliasin. Ya, saya sewa segala macam. Tiba-tiba pas si Ferry nyamperin ke rumah saya, ya tiba-tiba si Lopaito telepon, yang si Pincang ini. Marah-marah dia sama saya, Pak. Marah-marah dia sama saya. Itu awal permasalahannya. Kaget saya. Kenapa kau? Dia bilang kamu sekarang udah lupa sama saya, nggak kenal saya. Saya nggak pernah begitu. Saya salah apa? Udah nggak usah banyak ngomong sambil minum alkohol dia. Itu di daerahnya dia posisinya di Pekong Klor. Ya, kamu kok kayak gitu sih? Saya bilang, sabarlah. Saya memang utang budi baik sama kamu. Itu pinjam beras hasil sembako, Pak. Ya, hasil bakti sosial. Itu yang saya ingat pertama kali. Habis itu saya bilang, kamu maunya apa? Udah nggak usah baik ngomong begini, begini. Saya merasa nggak terima lah, karena saya merasa saya nggak pernah bikin salah sama kamu. Terus dia telepon dimatiin. Itu pasti Ferry itu orang pemangkat itu datang ke rumah saya. Juga jadi serba salah. Si Ferry juga sempat disemprot sama dia. Dia bilang maksudnya saya udah kaya nggak kenal orang. Dia bilang waktu susah minta bantu sama dia. Itu pikiran dia, bukan pikiran saya. Itu kejujuran saya, Pak. Habis itu saya merasa karena saya nggak terima dengan ucapan dia, saya telepon lagi si Pincang ini, Pak. Kamu maunya apa sih? Kamu bisa sabar nggak saya datang ke tempat kamu? Ya, saya akan memberikan, ya mungkin saya pernah minta budi baik sama kamu. Ya, bantuan sama kamu. Wah, dia mau makin ngoceh. Wah, makin ngoceh. Kan ribut lah sama saya, Pak. Hanya bantuan beras aja. Dia di situnya sudah mulai kayaknya nggak senang sama saya, Pak. Akhirnya nanti malam saya bongkar kamu, dia bilang, terima juga nih orang, Pak. Bongkar apanya? Hanya saya minta bantuan beras itu waktu itu.
Disitulah posisi pas, ya akhirnya saya mati, dia mati telepon, ya sudah, gue biarin aja. Malam itu dia bongkarlah yang dia tidak tahu permasalahan itu, yang sempat saya berurusan dengan sekarang mungkin menjabat seorang dewan. Ya karena dia nggak tahu permasalahan aslinya, dia permalukan saya secara media sosial Pak, itu pertama kali, yang namanya SW Susilo. Akhirnya dia merasa jago Pak. Ini orang benar-benar kurang ajar. Dan dibawa juga dari proses dia habis live pertama kali itu, ketidakterimaan saya, kamu tuh nggak tahu permasalahan. Wah, ketika dia main segala macam model tuh, dia pokoknya dia buka aib kita. Oh, jujur aja, ini udah kurang ajar banget nih orang. Karena saya merasa udahlah, saya memang pernah punya masalah, pinjam beras sembako dari Anda, tapi saya mau bayar. Wah, karena saya memang ada nyangkut pinjaman sama keluarganya 1 juta. Betul, Pak Ito. Akhirnya dia makin jadi menjelekin saya Pak. Ya, tiap hari demi apa tujuannya saya pun tidak tahu semua. Ya kan, masalah adiknya utang masalah beras sama dia, akhirnya saya balikin itu Pak. Saya kirim duit malah lebih daripada itu. Mungkin dianggap cuma 150.000 hasil bantuan sosial sembako itu. Kalau nggak salah saya masih kirim 500.000 kalau nggak salah, atau berapa bisa nggak tahu lah. Lebih dari itu saya juga kurang lebih mau dicek lagi Pak. Ya itu kebenaran yang terjadi. Ternyata sangat lama dia bersekongkol dengan yang namanya Heri Lopang. Ya, bermasalah tentang APO. Ya, itu urusan saya dan dengan dia. Yang nggak ada sangkut paut dengan dia. Tiap hari dia permalukan saya, selalu saya tipu, tiap hari nipu. Sebenarnya apa yang saya tipu dia? Kurang ajarnya orang. Ya kan, sampai menantang. Proses yang waktu berjalan sekian bulan sampai ke tahun Pak. Suatu saat dia ciptakan suatu rencana memakai Lopang untuk mengajak saya fight. Sebelum itu juga pernah mengajak fight Pak, tapi dengan catatan berjanji tidak akan lapor kalau menang siapa. Pokoknya segala pembulian dia adalah tidak masuk dalam ke akal sehat manusia Pak. Ya, karena manusia ini memang bajingan tengik Pak. Ya Pak Ito, dia Pak ya. Saya sebenarnya dan masalah utang budi pun yang pernah saya pinjam pun sudah saya selesaikan. Utang adiknya semua sudah saya bayar. Karena memang tidak ada urusan sama dia. Tiap hari dia cari masalah sama saya. Akhirnya sampai suatu saat si Lopang itu menantang saya dengan membuli saya. Ngajaklah saya ketemu di lapangan Prida sana itu waktu itu. Ya awalnya pertama malam itu tidak jadi. Malam besoknya jadi. Itu sudah direncanakan Pak, yang saya ceritakan di dalam penjara itu. Dia sama Lopang bekerja sama untuk menjebak saya, untuk pergi ke lapangan Prida sana. Itu buktinya ada Pak, yang pernah saya ceritakan dulu. Akhirnya pas saya sampai di situ, si Lopang itu nggak muncul, bersembunyi di ujung sama temannya 1 orang. Dan si Lopang itu ini yang mungkin sempat dia bilang tidak mau mencampuri urusan saya dengan Lopang, muncul di depan Pak. Kasih tahu. Karena saking kesalnya dari mereka berdua yang sering bully saya, amarah saya naik. Mau apa? Jangan kamera ke saya. Jangan sorot ke saya. Kamu cari masalah, bukan urusanmu. Ya, kenapa? Kamu mau saya tanya. Iya mau. Tonjok lah Pak, sama-sama berantem. Itu terjadi, kita kelahi Pak. Dia sama-sama berantem, namanya kita kelahi, dia juga balas, dan si Lopang, dan akhirnya mereka juga balas semuanya. Gua lawan mereka, ya kurang lebih mereka bertiga. Akhirnya karena masalah sudah datang, kami dilelaikan. Ya, dipisahkan, akhirnya disuruh balik waktu itu. Selang 1-2 hari, dia balas dendam lagi Pak. Bawa rombongan 20 orang. Lebih daripada itu, nantang saya di Sakok membalas dendam. Akhirnya mereka main keroyokan terhadap saya, rumah saya, semua dilempar kacanya, pecah semuanya. Akhirnya dia lapor ke polisi Pak. Seorangnya dia yang nganiaya, saya nganiaya dia. Ya, ngapa saya takut gini kau diam? Habis itu mau nggak mau saya sudah menjalani hukuman ini karena saya tidak layaknya saya. Saya salah apa sama dia? Salah apa sama si bajingan si Lopa itu?
Dia pinter bersilat lidah, memberikan keterangan palsu, nggak tahu motifnya apa. Soalnya saya juga sempat melapor dia, kasus saya nggak berjalan, Pak. Kasus dia dijalankan, akhirnya saya divonis menjadi tersangka, menjadi hukuman 10 bulan. Habis 10 bulan saya jalani, saya bebas, dia minta maaf, soalnya minta saya jangan lapor dia segala macam, pura-pura segala macam, mengaku dan segala macam, semua buktinya masih ada. Ya ini memang masalah sudah terjadi yang kemarin. Habis selang itu, orang ini sering ngacau-ngacau saya, Pak. Masih mengacau saya. Saya nggak pernah ngacau dia, ini boleh tanya sama dia. Akhirnya sampai nggak tahu motifnya apa, tujuannya apa, dia sindir-sindir saya kepada dia juga pasangan saya, keluarga besar saya. Ya, diam kau Jimmy. Kau ngapa takut dia? Juror. Ini adalah ketua saya. Kau tuh udah termasuk juga di situ. Ya, nggak cocok kau yang setan itu. Gua kalau udah main sekarang. Ya, saya media press loh. Jimmy. Dan kemarin, selang kurang lebih sebulan kemarin, sama bapak angkatnya, selalu melakukan pembulian sudah bertahun-tahun sama dia ke saya, Pak. Di situ dia berkomentar, mengolok-olok saya, seorangnya memulai dulu bertanya, kenapa, ya kan, pasangan hidup saya kenapa bodoh mau sama saya? Soalnya saya mungkin penipu lah segala macam. Sakit hati nggak kita, Pak? Gue sakit hati banget, Pak. Ya kan? Dan banyak yang dia sindir-sindir saya, soalnya pasangan hidup saya itu memesan makanan lah begini di beberapa kan tidak ada. Tujuannya apa sih maksudnya? Ya sudah, itu urusan dia kan. Dan banyak kemarin sempat saya berurusan dengan masalah gas, sempat dia posting, dia teriak-teriak, dipermalukan saya juga. Ya, tapi saya tidak pernah merasa punya masalah sama orang ini, Pak. Kenapa dia berani banget seolahnya berkuasa mengambil alih, bukan masalah dia untuk mempermalukan saya di media sosial. Apakah tidak ada keadilan? Ya kan tidak mungkin. Ya, seolahnya mengintimidasi saya. Ya, dengan 1001 cara. Dan akhirnya, ya namanya saya manusia normal lah, Pak. Saya menantang balik. Memang sekarang dia punya usaha rumah makan. Rumah makan usaha sepi itu karena lagi ekonomi, ya semua tahu lah. Usaha apapun saya mulai susah. Tapi usaha makannya itu kan ada daging B2. Dan waktu itu ada informasi dari teman saya mengatakan bahwa nasinya memang sudah sangat tidak laku lagi. Wah, berarti pasti bangkrut lah karena karma lah. Mana gue lihat? Gue lihat, pas itu gue lihat satu hari itu berapa kali saya lewat sampai daging babinya kan akhirnya diberesin sama anak buahnya pas mau tutup toko. Kan saya punya pikiran yang normal punya. Ini daging nggak mungkin dibuang kalau nggak laku, pasti masih ke kulkas, ya kan. Besoknya pasti dijual lagi. Kalau besok dijual lagi, besok nggak laku lagi, pasti dijual lagi. Kalau memang udah bisa dijual lagi, pasti dibuang. Sebenarnya itu pasar normal. Akhirnya, tapi orang ini licik. Dia cari donatur untuk melempar bekas daging yang sudah lewat hari itunya, dibuang ke panti asuhan sama panti jompo. Cuma usah ngomong begini aja, dia tersindir, Pak. Nggak terima, gue teriaklah di toko dia. Sedangkan selama ini dia yang cari masalah, dia bully saya. Ya, sampai, mengintimidasi saya, memasukin saya ke penjara, Pak. Kurang ajar banget ya. Apa yang sudah saya berikan keterangan adalah sejujur-jujurnya. Kalau saya berbohong, saya siap dihukum mati, Pak. Cuma saya nggak terima aja. Maunya dia apa? Kalau memang dia terbukti bersalah, saya akan mohon pada ranah hukum, pada kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya di Singkawang, beri hukuman kepada dia seberat-beratnya. Ini orang sudah sangat mengganggu keharmonisan, kehidupan, ketentraman, pencemaran nama baik saya, juga keluarga besar saya, Pak. Soalnya dia berkuasa, punya backingan, Pak. Gue mau tahu backingan apa yang dia punya. Bapak boleh tanya. Dasar yang memulai itu siapa? Dikajar. Saya yang mengganggu dia atau mereka yang mengganggu saya? Tulislah. Tulislah.
Pokoknya kelompok ini selalu melakukan pembulian terhadap kehidupan saya, dari pasangan hidup saya, anak saya, keluarga besar saya. Saya tidak ada utang 1 rupiah pun dan terlalu dekat sama orang ini. Ya siapa nggak marah, Pak? Kalau dia berani ganggu, ya gue balikin juga lah. Woi, Bapak, ini apakah tidak benar? Kejadiannya benar kan? Tujuanmu apa sih? Woi, Bapak, saya manusia loh. Saya berhak punya teman. Saya nggak pernah ganggu semua teman-teman di sini. Kalian yang selalu mengganggu kehidupan saya, mengganggu kehidupan ya pasangan hidup saya. Pasangan hidup saya mau diganggu, saya orangnya berharap ya memaki-maki, menjelekin, menfitnah, mengejek segala macam, memposting, menjelekin dia, Pak. Ya sampai video bugil pun ada, Pak. Mereka tuh edit, Pak. Kurang ajar, Pak. Maupun anak saya juga sempat diolok-olok sama dia. Ini manusia pincang, ini pincangnya pincang paling munafik. Tidak seperti orang pincang cacat yang lain. Dia alasan cuma pincang doang, mempukti maknya orang. Dia kira saya takut sama dia, tapi mainnya licik. Soalnya di hukum itu jadi salah satu setting. Apakah hukum itu bisa disetting sama dia? Itu aja yang pertanyaan saya. Kalau yang bisa disetting, Pak, saya mohon izin, Pak, bantu saya melalui media press, Pak, wartawan, tim Suspal, sampai kepada Bapak Presiden Pak Prabowo. Kita mau lihat permainan orang ini apa, Pak. Itu aja. Apa yang sudah saya berikan keterangan ini, Pak, tidak ada rekayasa. Kalau saya rekayasa, saya siap dihukum mati, dapat langsung. Atas pernyataan ini tidak ada unsur paksaan. Saya ingin ya dari resmi, sama sekali tidak melakukan hal-hal yang merugikan hak hidup dia maupun merugikan rombongan mereka. Saya sudah jujur apa adanya hidup saya. Sangat tidak layak hidup saya itu, yang hidupnya udah luar biasa lah. Masih dibuat terus. Ya. Semuanya saya malah cepat difitnah, Pak. Soalnya saya merasakan masyarakat. Di Singkawang nggak ada yang saya rasakan, Pak. Saya mau cari makan aja dibuatnya sampai linglung, Pak. Sedangkan dia cari makan baru ngomong gini, dia merasa terganggu, kan kurang ajar dia orang, Pak. Hanya merasa dia hebat punya bajingan, Pak. Apakah Indonesia berhak dia punya bajingan? Siapa bajingan? Saya nggak tahu. Saya mau tahu dia punya bajingan siapa. Memang jahanam orang ini, Pak, si pincang ini. Dia Bapak Kapolda, ya, Pontianak juga bisa mendengar. Diskrimsus Polri juga, ya, diskrimsus, ya, diskrimum semuanya bisa mendengar. Mohon izin, saya warga Indonesia, sangat terjulimi. Boleh tanya sama netizen, saya pernah merugikan hak hidup dia nggak? Pernah nggak dia saya tipu? Suruh dia jawab baik-baik. Dia bully kita boleh, kita balikin dia. Marah dia, hebat amat. Nantang pakai bangsa. Itu aja pernyataan saya. Bapak itu, kita mainkan aja. Ya, otak licikmu nggak akan berjalan terus. Karena dunia ini tidak ada otak licik dan licik. Gue pakai live stream biar publik semua tahu. Karena Anda manusia licik dan licik. Saya manusia dianggap munafik dan fitnah, saya penuh itu hak Anda. Tapi keadilan harus ada. Itu aja, Pak. Kalau Bapak nggak percaya, tanya netizen. Tolong dijawab dong. Jangan dimaling cengkuran, nanti saya blokir kamu. Benar nggak kejadian apa yang saya cerita? Ada yang apa yang sudah saya sampaikan?
Pernah nggak kalian melihat saya mengganggu mereka? Kalau diam Joni, orang lagi ada urusan bodoh. So, jangan ganggu, nanti blokir kamu. Jawablah juga jangan. Kau kira saya main-main sama kamu? Tidak ada apapun perkataan yang saya bohong sama Pak Iman. Anak saya sampai telantar begitu, keluarga saya sampai kacau balau karena mereka. Tiap hari saya diteriakin, diposting kumpulan mereka. Saya tidak mengeluh, Pak. Saya hadapin, dia mau fight sampai mati pun saya berani. Tapi sudah ditantang, ya kan, dan menantang, dan sudah tentukan tempat dia tidak berani muncul. Tapi masih mau otak-otakan binatang orang ini. Ayo. Saya tidak seperti mereka. Karena saya bukan orang yang suka cemooh-cemooh orang. Mati pun saya siap untuk hadapin manusia kayak gitu. Daripada kita difitnah tiada habisnya. Daripada malah dianggap kita itu kayak sampah. Mau semaunya dia mau, ya kan, menganggap saya itu sampah masyarakat. Saya mohon Pak Iman kepada senior junior pimpinan media tim Sispol, Pak. Kepada Pak Iman yang sangat saya hormati, Pak, yang sangat baik selama ini sama saya, Pak. Ya, saya juga bukan habis dikit, Pak. Tanya netizen dulu, hidup saya enak. Saya cuma mau tahu saya hebat apa dia. Karena dia menganggap saya pernah masuk penjara itu karena fitnah dia merasa hebat. Laporan palsu dia merasa jago. Sebenarnya saya itu orangnya belum jera. Apa yang harus saya jera? Saya tidak melakukan unsur kriminal terhadap Anda, loh, Pak Ito. Kamu menganggap saya bodoh selama ini. Kau bully saya seenak-enaknya kau. Nah, sekali saya balikin kau langsung kerana hukum minta ke Bapak Perlindungan. Kan kurang ajar kau. Kau yang selalu mengganggu kehidupan kami, bukan saya mengganggu kehidupan Anda, tahu nggak? Berikut juga Bapak angkatnya, Pak. Sempat tadi siang informasi dia Bapak angkatnya mengatakan, Pak, sebenarnya lembaga bantuan hukum ini yang Bapak pegang, ya, tim Sispol New ini, Pak, adalah yang saya chat itu sama orang yang mungkin lagi dalam masalah di penjara dan orang hukum, Pak. Mungkin dianggap orang narapidana lah, Pak. Kurang ajar dia, Pak. Ya. Iyalah, mau masukin saya lagi ya. Saya salah apa orang ini? Hebat banget, Pak. Apakah di dalam unsur ranah hukum itu mau masukin seseorang tanpa salah itu bisa di-start, Pak, di setik? Siapa dia, Pak? Ada apa? Tahu aja informasi yang pernah saya ceritakan ke Bapak di penjara. Siapa di bagian layar belakang ini kan sempat saya kasih tahu. Udah, jadi santai aja, iya kan? Gue nggak main-main sama kamu. Kamu merasa kalian manusia terhebat gak? Ini mayoritas orang HK yang paling polar daripada mereka. Saya nggak kenal mereka loh. Ngajak file aja mereka nggak berani. Kotak-kotornya berjalan. Jadi mau lu apa? Masukin lah sekarang. Kalian suka memotong video livestream saya, mengedit, ya, provokator, supaya saya dibenci di dalam hukum. Bahaya mereka. Sifat model komunisnya besar sekali. Model komunisnya sangat besar ini.
Ya. Gajan, sebenarnya selama ini yang kau kasih informasi itu saya yang ganggu mereka atau mereka yang ganggu saya duluan? Ngomong. Kau jawab dulu saja. Saya mau lihat kamu manusia jujur atau memprovokasi. Mereka yang mengganggu saya duluan atau saya mengganggu mereka. Itu aja. Tolong dijawab. Kalau Anda tidak jawab, berarti Anda keterlaluan. Jawab sekarang. Biar clear masa ini sampai ke pusat. Saya bukan sampal. Saya bukan binatang busuk yang bisa kalian riset. Cepat jawab, Gajan. Saya mau lihat muka kamu, muka orang baik atau tidak baik. Bismillah. Sebagai sahabat atau sebagai pura-pura baik. Bismillah. Saya mau lihat tuh di mana letak kamu menjadi seorang yang baik. Santai aja, nggak usah. Tapi kamu masih bisa menjadi manusia yang baik juga. Terima kasih. Nggak usah takut. Tuhan akan melindungi Anda. Jangan sampai kamu kembali buat kesalahan dan karma dosa itu nanti akan datang kepada hidupmu dan keluargamu. Kamu tidak akan bisa bayar semua. Makasih Gajan, sorry. Saya belum melapor, saya nggak lapor. Ya, sudah posting lah. Kamu nakutin siapa lo kui? Silakan. Sekarang kita adu kebenaran aja. Saya kalau memberikan keterangan pernyataan palsu, saya siap dihukum mati dan tembak mati di tempat Pak. Tapi kalau saya benar dalam keterangan ini, ada apa dengan mereka ini? Boleh tanya sama si Moni Dijen. Pernah nggak saya ganggu mereka? Kau nggak usah banyak ngomong lah bro. Ya, kau nggak usah banyak ngomong lah. Saya nggak butuh Anda banyak ngomong di sini. Maaf, Anda keluar aja. Ya, berarti kau menghina. Dia menghina lembaga bantuan hukum Bapak ini, Pak. Mungkin kayaknya nggak ada izinnya kali, Pak. Kurang ajar dia. Ya, Bapak itu. Tidak lah. Anda bisa melakukan apapun kelicikan Anda. Meskipun beribu-ribu orang menyerang saya tanpa saya ada salah dengan kalian. Saya cukup aja sendiri menghadapi Anda. Karena saya juga punya malaikat pelindung. Karena saya tahu di Indonesia ini pasti ada orang baik yang akan melindungi saya. Karena semua tahu saya tidak pernah mengganggu orang. Kenapa saya diganggu dengan komplotan kayak begitu? Udah bikin saya hancur-hancuran aja masih mau ganggu-ganggu terus, Pak. Pasangan hidup saya bukan keluarga dia. Dan bukan saudara dia. Bukan siapanya dia. Siapa tidak marah. Kita diam dianggap bodoh. Kita lawan, dia lebih licik. Gue gak takut, Pak. Sama sekali gak pernah takut sama mereka. Dia berapa banyak bermimpi kali. Rombongan kayak begini. Otaknya otak bukan lahir dari keluar dari rahim orang tuanya kali. Masa hebat, Pak. Buktinya tadi saya tambahin lagi, Pak. Dari chat dia mengaku pernah bikin laporan palsu segala macam, itu semuanya ada. Iya. Kenapa Bapak? Anda merasa sudah hebat, pernah bikin laporan palsu itu dan merasa ingin masukin saya.
bisa bikin laporan palsu lagi. Yalah. Dan tidak akan lagi kamu bisa bikin laporan palsu. Saya percaya kami akan tuntaskan Anda. Anda selalu sangat keterlaluan. Itu aja. Saya tidak pernah merasa ada urusan sama orang ini. Orang ini suka namanya sok, kayak nggak pernah ada salah. Ya apa, santai aja. Santai aja, kan saya udah bilang. Iya. Dan semuanya tahu. Kami nggak pernah gangguan sama kalian. Tapi motifnya apa? Kalau namanya orang bermasalah di media sosial banyak loh. Tapi mereka nggak berani ganggu mereka. Tapi saya nggak pernah ganggu mereka. Mereka ganggu kehidupan kami terus loh. Maunya apa sebenarnya? Kita mainkan aja gitu. Ini manusia modus dia, Pak. Mesti dia, nggak usah. Santai aja. Nggak perlu pamer, Pak ya. Silakan Anda berkata, mungkin pimpinan saya, mungkin dianggap mungkin orangnya nggak penting lagi. Silakan aja. Mungkin Pak Iman nanti bisa dilihat. Nanti saya suruh teman rekam dia. Tolong direkam terus. Lihat dia. Kurang ajar dia, Pak. Benar-benar kayak komunis orang ini. Pemecah belah masalah etnis, Pak. Ya, komplotan kayak begini, mohon izin, Pak. Kasih saya kesempatan, mohon bantuannya. Biar saya yang tuntaskan mereka. Dan pelindungan lembaga bantuan hukum. Baik, sampai di dalam terakhir sudah siap. Asalkan saya tidak pernah berbohong dalam satu ucapan apapun. Sempat saya berucapan apapun dalam kebohongan, saya siap dihukum mati. Kenapa? Nggak perlu kau nakut-nakutin saya bukan orang penakut. Tidak seperti orang yang kau lawan kau bisa anjurin. Paham? Karena kalian tuh yang takut sama saya sebenarnya. Ngerti? Nah, otak kalian tuh selalu licik, berbicara nggak sesuai dengan akal sehat. Kalianlah yang harus dimasukin. Biar mereka tahu efek jerah. Hukum bisa dibuat main-main, Pak, sama mereka. Binatang nggak orang ini? Ada apa di balik semua ini? Mohon izin aja, Pak. Ini zamannya Pak Presiden Pak Prabowo, bukan zaman Presiden Pak Jokowi, Bapak itu. Paham kau loh, Pak? Kau boleh punya background siapa aja, nggak peduli kau siapa. Kita mainkan hari ini, karena Anda sudah sangat mengganggu kehidupan saya, membuat saya hancur-hancuran. Tetap gue lawan sampai lu mati. Atau gue mati. Keputusan saya tidak pernah akan berubah. Karena kau adalah manusia paling bangsat, paling modus, bersilat lidah, suka mencampuri urusan orang lain, seorang punya kelibatan. Kau tuh sebenarnya tidak ada apa-apa, hanya pintar bersilat lidah. Kenapa lo, Pak? Kau kira kau gak permalukan saya begini, ternyata begini-gini, kau kira aku terpengaruh? Enggak, santai aja. Karena udah biasa dengan model-model kayak kamu gitu. Pak, sempat datang ke rumah saya lagi, Pak, ngolok-ngolok. Tapi nggak berani dia ketemu saya pas saya lagi pemakan. Ini bajingan banget ya. Jika saya ngajak ketemu benaran nggak berani, dia bawa rombongan aja. Saya mau tahu backgroundnya itu siapa sebenarnya. Apakah ada duit bisa bermain dalam ranah hukum? Ya, Bapak ya. Silakan keluarkan uangmu, kau pakai backinganmu, saya akan hajar kamu.
Karena singkong ini harus digituin sifat-sifat kamu. Kalau enggak kau ingin berkuasa, soalnya kau yang manusia paling hebat. Tapi kau paling siapa yang tolong dibayar tolong. Iya. Nggak apa-apa dirata. Siapa aja, nggak peduli dia siapa. Nggak peduli dia siapa. Coba aja kali ini. Ya, apalagi zaman reformasi kayak begitu. Dan bisa sebarluasnya di seluruh Indonesia. Penindasan terhadap orang yang mungkin manusia lemah. Sudah dibikin menderita. Masih aja diinjak-injak. Ya, bagai kayak disiksa. Mau semaunya mereka. Kayak tali ulur. Masuk, keluar, masuk. Semaunya mereka, kurang ajar banget mereka. Siapa kalian sebenarnya? Mereka punya niat mau itu cari keuntungan. Kalau saya tidak. Tanya netizen. Saya nggak mau level mereka makin jadi. Level makin jadi. Jadi hadapin aja langsung. Ya, bye-bye. Kalau kau mau jadi modus, nggak perlu pakai cara gini. Woi binatang kau. Kau memang binatang loh, boy. Kau bukan manusia. Mulutmu nggak bisa dipegang. Pernah buat salah minta maaf pun nggak bisa dipegang. Paham kau? Kau pernah bikin laporan palsu, memberikan keterangan palsu di hadapan hakim dan jaksa di juga kepolisian. Kau masih ingat nggak itu? Ya tau lah, santai aja nggak ada penelitian. Ya tau lah, gue nggak mau sebutin santai aja. Kita mau lihat aja. Jangan terjebak lah. Nah, gitu aja. Ya Pak, Bapak, santai aja santai. Intinya saudara sudah memberikan keterangan sejujur-jujurnya Pak. Satu kata pun tidak pernah melenceng. Mungkin bahasa Indonesia saya mungkin sekolahnya nggak tinggi. Ini saya bukan pembenaran. Ini adalah suatu kebenaran Pak. Ya, tak usah takut bikinan apa. Bikinan baik itu namanya. Nggak ada yang bikin-bikin. Ya, kasih tahu sama dia. Lu punya backingan baik tuh. Malam ini kita berangkat. Biar terkenal kamu di seluruh Indonesia. Begitu aja. Ya. Ya loh Pak ya. Ini saya loh. Yang pernah kau fitnah, kau jebak. Kau hancurkan kehidupan saya dan keluarga besar saya tanpa kami mengenal Anda siapa. Paham kau? Kau dengan caramu ini, kau kira aku takut? Nggak ada, aku takut sama kamu. Ya. Santai ya. Ya, apalagi lo Pak? Kapan saya mau kamu masukin ke penjara? Kenapa mesti mau pindah? Hebat amat kau. Siapa di balik semua ini? Nah, kau pintar banget pasang jaring kayak begitu. Lapor lah. Kenapa prosesnya mau kamu dekatin sekarang aja? Kalau memang terbukti bersalah. Kalau dia terbukti bersalah, kau yang harus pelapor, kau yang bersalah. Kau dengan mengintimidasi, itu ada aturan hukumnya. Kau sudah sangat mengganggu kehidupan saya. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Itu ada unsur dalam ranah hukum, ada ayatnya, ada pasalnya. Ya, Bapak ya. Apalagi dengan cara lu fitnah, yang saya tidak pernah ada utang apapun sama kau. Anda mencemarkan nama baik saya, itu ada unsur hukumnya. Paham? Tidak usah banyak kau
pura-pura hebat lah. Nggak ada saya suka sama sekali. Ya, kau cuma sok mungkin kenal sebagian ya oknum mungkin yang lu bisa bohongin lah sama mereka. Pakai aja sekarang, nggak apa-apa. Biar nanti saya ngomong sama pimpinan saya, Pak. Ya, Bapak ya. Pakai sekarang. Ketemu sekarang kita. Siapa di balik layar kamu menjadi backingan Anda, Bapak itu? Kalau memang backingan kamu tuh hebat mau masukin saya ke penjara, malah ini juga. Jangan banyak ngomong lagi kalau kau tuh pintar ngedit, pintar fitnah. Biar ini sampai ke istana Bapak Presiden. Singkawang ini bukan milikmu. Paham? Bukan dikendalikan dengan otak kotor. Saya bukan orang suka cari kenal rupanya. Kau manusia paling bangsat daripada bangsat, paling licik daripada licik. Ya, itu aja. Ya, buktimu sudah banyak rupanya. Jangan kau pintar-pintar ngebully orang, kau ngomong sama aparat, sama oknum polisi, soalnya aku yang cari masalah duluan. Hebat banget kau. Nah, hebat banget kau bohongin oknum aparat. Nah, sudah berapa kali? Iyalah. Tenang aja, saya udah ngomong sama pimpinan saya. Makanya di penjara kan sudah saya bilang, Pak, saya akan memberikan ya ketegasan, keadilan dari pengalaman hidup saya. Mereka tahu, Pak, saya nggak pernah ganggu. Malah saya dibuat akun palsu lah, begini begitulah. Ya kan, selain saya mengganggu lah, begini begitu. Itu semuanya akun palsu. Kita binatangnya hati mereka. Maupun pasangan hidup saya, keluarga saya, adik saya juga kena sama mereka, Pak. Binatang nggak orang ini, sangat binatang. Anak saya juga. Kau kira aku nggak tahu loh kayak perkumpulan saja. Hah? Itulah. Ya, saya nantang Anda loh Pak itu. Nggak perlu imlek. 1 kali 24 jam malam ini juga. Kalau memang Anda pintar masukin saya ke penjara, sampai besok 24 jam. Kalau Anda nggak mampu, kami yang maju. Mohon izin Pak, saya mau minta keadilan kasus yang lama itu. Saya mau naikin lagi Pak. Kasus yang pernah dibikin laporan palsu, saya ingin proses kembali, tinjau kembali Pak. Udah aja. Ya Bapak ya, gue nggak bego gitu Pak. Itu 4 tahun pun bisa kesalahan lagi. Karena Anda yang bermasalah, bukan saya bermasalah. Anda membohongin oknum, bukan saya membohongin oknum. Ya, Anda bermain, ya, bermain bersilat lidah. Iya. Nggak usah takut lah. Biarin lah. Apaan takut? Mau angkat apa? Gue nggak merasa pusing amat. Itu aja. Jangan kau ngadu domba, nanti orang yang keluar kau yang sakit. Hati-hati, pian lala. Kau nggak ada buktinya, jangan ngomong sembarangan. Ya, kami nggak suka begitu. Kau punya bukti nggak? Jangan berdasarkan kalau kau bicarakan tuh memfitnah siapa begitu. Ya, kau jangan pura-pura bercermin menjadi muka dua. Oke? Kami nggak akan gampang. Ya, dengan cara begini, ya mau jebak saya cara begini nggak gampang, bro. Oi. Ya, saya bukan orang bodoh yang bisa seperti dulu bisa kau jebak-jebak, paham? Maksudnya mau saya sebutin namanya? Ya, ada seorangnya nanti dia bermasalah sama saya. Ya, iyalah.
Nanti kau yang panggil orangnya datang, kau yang sakit. Ku tanya orangnya, nanti kau yang masalah. Mau nggak kau? Kau siap bertanggung jawab nggak? Mau nggak? Tapi kau muncul dulu aja kamu siapa. Biar nanti dia urusan sama kamu. Janganlah kau ngadu domba. Ya, kau jangan bikin masalah tambah salah lagi. Orangnya nggak begitu. Kalau kau nggak suka sama dia, jangan kau lempar tai ke saya. Kau punya bukti. Kau memberikan, soalnya kau ngadu domba. Saya kasih tahu sama dia, Bang Linko kan tidak bisa kasih tahu sama dia. Saya bukan nggak percaya sama Anda, tapi yang saya berurusan bukan dengan Bang Linko. Linko nggak seperti begitu. Paham? Gue berani sebut namanya dia, udah gue kasih tahu. Bukan. Ya. Kita berbicara bukan saya nggak percaya. Dengar ya. Saya jajah. Ngay cảm juga namanya. Saya gila. Nggak usah dana. Nggak usah dana. Kau nggak berani sebut namanya kan? Aku kasih tahu. Lu tanya orangnya. Tapi kalau kau berikan informasi palsu, kau yang kena. Janganlah kau ngadu domba. Yang berurusan besar itu sebenarnya bukan Linko. Yang berurusan besar adalah bapak angkatnya si Lopu itu. Nah, ini mau jebak saya. Jangan begitulah. Saya manusia normal kok. Urusan yang paling jelas adalah Lopa itu sama bapak angkatnya. Dan juga Santo Agung, Bol Buikong, Siat Maimai dan kumpulan mereka itu nanti semuanya nanti saya catat semua. Udah ada. Linko nggak pernah komentar apa-apa. Paham kau? Jangan kau pura-pura di sini saya masalah dengan saya berurusan dengan Linko. Bahaya kau. Dia nggak jahat loh sama saya. Linko bukan orang sebodoh begitu. Ya. Paham kau? Di Malaysia. India boy. Menganggap. Ngay cảm tôi. Anh cầm còn nặng, cầm còn đấy. Sama Linko ya. Iya. Ini kurang ajar loh. Ini Anyo adu domba Linko kak ngayo. Ini kira ke saya, kamu manusia picik loh. Bisa-bisa Bang Linko dia nhìn dia, konen dia tuh nyisirin Bang Linko. Ya. Jangan kau sembarang ngomong, yang buka restoran itu siapa? Iya, nggak tahu Bang Linko enggak. Kau tuh jangan adu domba dengan Linko. Iya, saya tahu kok, makanya Bang Linko tahu. Nggak udah cek dia kok. Terusnya Anda punya bukti enggak? Anda cuma berkata, berkomentar di sini. Misalnya Lopai di backingin sama Linko, memang Linko campur urusan ini? Enggak mungkin. Kalau memang kalau dia mau campur ya apa boleh buat. Tapi saya yakin dia nggak begitu. Kamu jangan fitnah Bang Linko kayak begitu. Gue tahu istrinya baik, dia baik. Iyalah, yang sebenarnya yang bermasalah itu kumpulan Lopi sama bapak angkatnya Santo Agung, ya Rambo, Bang Siat mau yang manusia yang paling jelek itu, si Suno, ya Buikong, ya Lopi ini. Ayo, kenapa Anda nggak berani sebutkan mereka?
Jangan bilang saya sudahlah. Dia banyak aparat, apa urusan sama saya? Apa urusannya dia dengan masalah ini? Jangan kau kait-kaitkan. Masa kau berpikir Bang Minko tuh mau memihak orang yang mungkin cari masalah? Dia bisa hancur kalau begitu. Nggak mungkin lah dia begitu. Santai ngemi orang bodoh. Bisa-bisa kau akunnya juga akunnya. Saya nggak mau berpikir kamu. Binkom, tunjuk maafnya bang. Dia bukan siapa kau. Ya. Dia kok ini kangai siang kau loh. Ini kan dia pun ini. Memang dia bukan masalah kecil tuh, masalah apa itu. Kak lihat lo kui sampai. Nghe hy vọng phun nhìn nhé bên nhiều tetap nhé bên nhiều là tuy nhiên tí này sao chọc này sao salah nhé bên nhiều salah nghe hy vọng 100% tapi kita pun sao kau lah ngay từ ngoài yên cầm trong cả liên con ngay chiều liên con cả ngày mùng mấy salah rồi đây chồng mình liên con tiếng Anh như này jadi nyan kau makai ini dia buktinya. Ini ngai munnya. Ini tiền là như cái bukti mana. Ini kamu ngomong ini. Kamu punya buktinya nggak? Kau berani sembarangan berkata-kata di sini. Itu pertanyaan saya. Jawab. Kalau Anda nggak punya bukti, jangan kau tuh main sembarangan di sini. Kami tidak akan gampang terpengaruh, bukan orang bodoh ya. Anda mau bodohin saya bercara begitu. Masa kau jelekin nama Bang Minko kayak begitu? Saya tahu orangnya nggak sejahat apa yang lu pikirkan. Ya. Cuma mungkin dia mau sampai otak gimana nggak ada urusan sama saya. Gila yang ngomong. Dia mau program apa itu pun nggak ada urusan. Ya, paham? Nggak perlu kau tunjukin sana, tunjukin sini. Ya kau lempar sana, lempar sini. Nggak perlu. Yang saya mau hajar itu si juga lupa itu sama komponen si Loku ini. Nanti unek-uneknya baru keluar. Ya, saya bukan orang Malaysia nggak tahu terima kasih. Tapi jangan coba-coba menjebak saya. Jangan Anda juga selalu seberani ini hubungkan nama baik orang. Dijadikan mungkin jelek banget, itu bahaya loh. Ya, Anda bermain media sosial bukan sok apa ya, hebatnya saudara kayak sok hebat begitu. Anda manusia dasar tolol begitu. Ya, Anda tidak punya bukti. Anda berani menuju orang, kurang ajar banget toh. Pergi sampai lu ngadu domba, gak main kamu sama. Paham? Terima kasih kebaikan kamu. Itu nggak nyambung. Ya, itu bahaya buat kamu. Jadi mulutmu dong dijaga bos. Ya. Udah lah ya. Pak, ini nanti kita lagi nggak hapus ya Pak ya. Dia Linko nanti dia juga. Jangan lupa ya. Bye-bye. Juga. Có quý chuyện nha luôn. Ya, ini lupa nih ya. Aji yang kau ini. Paham? Yang isi yang ada konsep. Tapi ini tetap di sini. Kita tetap di sini. Ampun.